Bapak Ibu, malam ini kita kehadiran seseorang yang sangat luar biasa. Pencetak ribuan pengusaha muslim penggerak haji umroh Indonesia. Menginspirasi sebagai cover majalah El Sinta, tabloid peluang usaha, waralaba, dan Puan Pertiwi. RCTV, TVRI, TV Plus, Celebres TV, TA TV, Rio TV, dan Radio Smart FM, RRI Pro 1 dan 2 FM, DFM, Sam Radio, Rek FM, dan lain sebagainya. Telah siar Nusantara, Asia, Afrika, dan Eropa. Sebagai trainer tour leader, umroh, dan direktur utama B Travel. Wasilahnya telah memberangkatkan lebih dari 10.000 jamaah ke Baitullah. Bapak Ibu, mari kita bersama kelas ilmu kita terima ilmu yang sangat luar biasa dari Bapak Haji Budi Suhendri. Kepada Pak Haji, kami persilakan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Bunda Hajah Dr. Dery Manopo, Kepala Cabang Tangerang 2 yang luar biasa, yang telah berkenan menjadi MC kita malam ini. Masya Allah. Dan juga terima kasih banyak tadi kita dapat tausiah yang luar biasa, ilmu dari Ustadz kita Pak Haji Nasruddin di Bogor. Masya Allah. Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan dulu ya buat kedua mitra leader kami yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini Allah izinkan kita bersilaturahim dengan berniat melaksanakan kewajiban yang Allah tetapkan kepada kita, yaitu melaksanakan haji. Oke. Jadi Bapak Ibu subhanallah, kita hari ini bersyukur ya berkumpul dengan niat satu sebagaimana diundang, kita akan berusaha menggapai haji dengan cara percepatan. Nah, topik saya malam ini adalah topik yang baru, insya Allah, benar-benar kabar haji terkini, karena semua informasi ini berdasarkan dinamika haji yang terjadi dari tahun 2023 sampai 2025 terakhir, seperti itu. Nah, ini semua udah kita rangkum, kita buat sebuah penelitian khusus ya. Jadi insya Allah semua termasuk mitra-mitra kami yang sudah lama ini akan menjadi sebuah kabar yang paling terkini. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, karena banyak yang baru datang, mari sekali lagi kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai. Yang pertama bahwa Bapak Ibu tentang haji ya. Jadi pilihan haji yang ada di Indonesia ternyata banyak yang belum tahu kalau ada pilihan-pilihan dan saya rangkum itu berdasarkan kuota ya. Jadi kuota pemerintah dan yang non kuota. Ini semua legal. Nanti kita akan bicara juga yang ilegal karena ada sehingga di tahun 2025 kemarin wukufnya di Jeddah karena nggak bisa masuk ke Arafah ya karena restricted ya, areanya tertutup. Demikian. Kita mulai dari pemahaman dulu ya, haji kuota pemerintah. Haji kuota pemerintah, Bapak Ibu, ya kita tahu namanya haji reguler yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Ya, antrian haji reguler terus sudah sangat panjang, Bapak tahu dari update kita bulan April kemarin itu 11 sampai 47 tahun, Bapak Ibu. Ini contoh ya, paling lama tuh Kabupaten Maluku yang 11 tahun, yang paling lama itu Bantaeng, Sulawesi Selatan 47 tahun, dan Jabodetabek lama juga ya Jabodetabek tuh 28 tahun ya. Makanya semakin ditunda semakin lama. Tapi bagi kita yang usia udah 40 tahun saja rasanya berat gitu loh kalau nungguin sampai 20 tahun, 11 tahun gitu ya. Apalagi yang usianya di atas 60, di atas 70 mau kalaupun masih hidup gitu. Fisiknya bagaimana? Karena haji adalah ibadah fisik, nggak cuma ibadah uang yang mahal, nggak cuma waktu, tapi ibadah fisik gitu. Sementara orang tua yang usianya di atas 80, ya secara naluriah, secara alamiah, ya sudah lemah secara fisiknya. Seperti itu. Makanya haji reguler ini harus punya solusinya. Alhamdulillah pemerintah kita menyiapkan solusinya sejak awal, yaitu namanya haji khusus atau program haji diatur oleh undang-undang gitu ya dan dilaksanakan oleh Kemenak berikutnya tahun depan oleh BPH Badan Pelaksana Haji. Namun biayanya lebih mahal daripada reguler karena masalah fasilitasnya juga durasinya, maktabnya itu jauh lebih mewah ya, lebih menyenangkan.
Namun demikian, walaupun sudah seperti itu, tetap aja karena masyarakat Indonesia muslimnya terbesar sedunia, jadi antriannya sekarang udah 7 sampai 9 tahun gitu loh. Jadi Bapak Ibu kalau punya uang pun harus nunggu dulu kalau lewat haji khusus. Sementara kami menemukan banyak sekali orang-orang umat muslim yang sesungguhnya sudah diluaskan rezekinya, diberikan badan sehat, diberikan kesempatan, tapi bingung mau gimana nih gitu ya. Makanya keluarlah istilah solusinya yaitu haji non kuota pemerintah. Jadi ada haji yang resmi tapi non kuota gitu ya. Namanya haji furoda. Cukup terkenal karena selama ini kita pakai haji furoda, yaitu tetap ada di undang-undang juga karena sejak tahun 2009 masuk undang-undang. Sebelumnya nggak masuk undang-undang, tidak terdata gitu ya. Nah, tahun 2019 masuk undang-undang, kemudian mendapat undangan khusus dari pemerintah Arab Saudi atau dari kerajaan dengan penyelenggara perusahaan dan syarikah. Syarikah itu perusahaan-perusahaan ya, sebagai seperti PPIU gitu ya. Nah, visa haji furoda biasanya keluar sangat mepet dengan hari keberangkatan, sehingga terdapat resiko visa tidak terbit walaupun jamaah sudah mengeluarkan biaya yang sangat besar. Nah, ini sekaligus saya bicara dinamika yang terjadi saat ini khususnya haji tahun 2002 kemarin. Nah, saya mengupdate ya Bapak Ibu, ini pelaksanaan haji furoda dengan visa furoda keluar tahun 2023 karena pandemi 2022, lalu pelaksanaan setelah pandemi, wah itu beda sekali. Terjadi new normal, benar-benar new gitu ya. Sehingga terbitnya cuma H-2, biasanya 3 bulan sebelumnya, sebelum pandemi itu sudah keluar. Jadi haji perdana untuk orang di luar Saudi, kalau warga Saudi perdananya di tahun 2022 hajiannya, tapi internasional itu mulainya tahun 2023. Itu H-2 hari baru keluar. Itu deg-deg-dor deh pokoknya. Jadi benar-benar gimana ya, nanya nih berangkat nggak gitu. Kemudian ada kemajuan sedikit tahun 2024. Iya, H-7. Wah, lumayan nih kan gitu ya. Ada kemajuan lah paling tidak. Harapannya tahun 25, tahun 2025 kemarin hajian visanya bisa keluar 1 bulan gitu ya atau 2 bulan sebelumnya. Yang terjadi Bapak Ibu tahun 2025 apa? Ini dia, berita duka malah. Ya, aduh, apa ya, astagfirullah. Pokoknya kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa pada tahun 2025 kemarin, visa haji furoda malah sama sekali tidak keluar, Bapak Ibu. Tidak keluar. Hal ini tidak hanya membuat kecewa ribuan jamaah sedunia, ini berlaku sedunia, bukan cuma Indonesia, gitu. Namun juga menimbulkan masalah keuangan pada jamaah karena telah melakukan pembayaran pelunasan. Dan pihak travel yang resmi ini padahal telah melakukan pelunasan atas pesanan tiket pesawat, hotel, bis, konsumsi, dan lain-lain. Bapak Ibu, bagi yang belum paham, saya izin memberitahu bahwa untuk booking tiket pesawat itu harus sudah dilakukan sekitar 3-4 bulan sebelumnya. Kenapa? Karena rebutan. Haji itu adalah event akbar sedunia. Orang sedunia rebutan. Nah, di Indonesia aja banyak, makanya kita cepat-cepatan dapat tiketnya, tiket pesawat gitu ya. Yang menantang tuh tiket pesawat karena mahal sekali tiket pesawat. Ya, haji khususnya apalagi haji semua naik. Nah, tiket pesawat itu harus khususnya tahun 2025 harus sudah dilunasi H-30 gitu. Kemudian hotel segala macam harus sudah dilunasi H-21 hari deh, 3 minggu sebelumnya, selambat-lambatnya. Begitu. Nah, sementara jadi akhirnya uang jamaah ya sudah dilunasi gitu loh. Yang terjadi haji furoda tidak keluar, maka terjadi masalah. Jadi Bapak Ibu ya kita turut berduka juga ya, prihatin karena banyak sekali jamaah yang betul-betul sudah jujur, amanah menyetorkan ke travelnya juga jujur dan amanah juga, sudah membayar semua, di ujungnya nggak keluar. Ya, jadi itu menjadi permasalahan yang polemik karena biayanya mahal ya, di atas 300 juta untuk haji furoda. Nah, jadi kan kasihan gitu, kita perlu prihatin. Nah, kemudian apa solusinya? Kemudian solusinya adalah lahirlah yang namanya tahun ini nih haji mujamalah. Nah, haji mujamalah atau visa ya, nama hajinya diambil dari visa. Visa mujamalah adalah pelaksananya itu sesungguhnya selama ini berjalan bersamaan dengan haji furoda, bareng dia. Cuma karena visanya jumlahnya sedikit, jadi seperti tertutupi gitu loh. Disamakan dan tertutupi, nggak kelihatan. Jadi selama ini ada 2 visa, visa furoda, visa mujamalah gitu ya. Visa furoda keluarnya atas undangan dari kerajaan, visa mujamalah keluarnya lewat jalur kedutaan, gitu ya. Jadi seperti itu, tapi sama-sama approval dari kerajaan seperti itu. Nah, visa mujamalah juga sama, ya memang selama ini disatukan ya, keluar visanya mepet-mepet sehingga potensi untuk tidak keluar tetap ada dan potensinya besar jika berkaca kepada pelaksanaan haji furoda tahun 2025 kemarin gitu. Sehingga ini ada tapi agak deg-degan gitu loh karena nilainya gede banget. Bahkan haji furoda dan mujamalah itu ada yang sampai 1 miliar loh Bapak Ibu.
ya memang fasilitasnya luar biasa gitu ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian solusi apa lagi? Nah, saat ini solusi yang ada di Indonesia yang terakhir adalah solusi kelima ini untuk haji percepatan yang non kuota, yaitu haji dakhili namanya atau haji ekspatriat. Arti ekspatriat, Bapak Ibu, sekedar berbagi ya, adalah seseorang yang tinggal dan bekerja di luar negaranya biasanya untuk jangka waktu tertentu dan karena alasan pekerjaan atau sebagai profesional gitu ya. Haji dakhili adalah program haji dengan kuota haji dalam negeri. Jadi ini kotanya masyarakat atau warga negara Saudi, Bapak Ibu ya. Jadi warga negara Saudi atau citizen atau penduduk lokal gitu ya. Itu kalau hajinya itu disebut haji lokal gitu. Nah, masuknya haji dakhili adalah warga negara pendatang pemegang igoma. Igoma adalah bahasa KTP mungkin atau kalau orang Indonesia itu ada namanya KITAS, kartu izin tinggal sementara. Kalau di Indonesia, jadi orang bule, orang luar negeri gitu, Jepang, Korea, Cina yang bekerja di Indonesia, mereka bisa tinggal perlu punya KITAS. Nah, KITAS itu kalau kita ke Saudi namanya igoma, ya, kartu izin tinggal sementara, gitu ya. Nah, oke. Nah, kemudian perbedaan haji di Indonesia. Nah, ini kita rangkum Bapak Ibu berupaya semudah mungkin ya. Ya, yang pertama kita berdasarkan haji reguler dulu ya, ada harga. Tahun 2025 kemarin sekitar 55 jutaan ya umat muslim membayarnya. Lama antriannya 11 sampai 48 tahun, daya tampung maktab. Nah, satu maktab itu ukurannya sama, panjang kali lebarnya sama, tapi untuk haji reguler itu sekitar 3.000 jamaah ya per maktab gitu. Kemudian jarak dari maktab Mina ke Jamarot. Jamarot itu lempar jumroh, berarti 3 hari. Itu lihat perjalanannya, nggak ada gojek, harus jalan kaki. Berapa? Pulang pergi 7 jam Bapak Ibu. Jadi 3,5 jam perjalanan, 3,5 jam balik. Kenapa bisa lama? Padahal saya coba banding ya di browser segala macam gitu, saya browsing rata-rata kok tulisannya pendek ya, cuma sekian 2 jam atau 3 jam gitu ya PP. Ternyata kenapa berbeda dengan di lapangan? Karena ketika di lapangan sering sekali kita itu diputer Bapak Ibu. Jadi harusnya kita udah jalan terus belok kanan. Karena arusnya besar, jadi diputer dulu yang dari arah sini kita ke kiri dulu, ya, lalu puter lagi gitu loh. Jadi jarak dari putaran sampai ke titik awal aja bisa 1 jam sendiri gitu loh. Jadi sering sekali begitu. Jadi kondisi realnya adalah sekitar 7 jam pulang pergi, jalan kaki Bapak Ibu, Masya Allah. Ya, lalu tempat tidurnya busa tipis. Ini udah kemajuan tahun 2025 udah lebih bagus. Dulu waktu saya hajian atau sebelum pandemi itu cuma karpet, Bapak Ibu, cuma karpet tipis gitu loh. Itu oh ya Bu Hajaya ini kan haji reguler ya, udah ngerasain ya zaman Bahola itu. Itu benar-benar sekarang udah lebih bagus ya, alhamdulillah. Kemudian toilet. Nah, sekarang sudah ada 50 pintu ya, terbagi 25 laki-laki, 25 perempuan pintunya. Zaman dulu sebelum pandemi 10 Bapak Ibu. Bayangin 3.000 orang rebutan itu. Wah, ya pokoknya ada seru-seru lah, ada cerita yang seru-seru ketika di toilet ya, seperti itu. Dan yang terakhir ya ini penting juga diperhatikan, jalur perizinannya lewat Kementerian Agama, gitu ya. Lalu kita bandingkan dengan haji khusus. Nah, haji khusus lihat harganya. Lompat ya 200 sampai 300 jutaan gitu ya. Karena fasilitasnya beda, lebih mewah khususnya di maktabnya dan di Mekah Madinahnya. Begitu. Lama antriannya juga makin pendek 7 sampai 9 tahun, tapi tetap aja 9 tahun lama, 7 tahun juga lama gitu ya. Daya tampungnya lebih kurang lumayan jadi 2.000 dalam satu maktab. Jaraknya lebih pendek 3 jam PP gitu ya. Kemudian busanya tuh bentuknya busa lebih tebal, bentuknya kursi, jadi dilipat gitu, bisa digulung, dilipat gitu ya, seperti itu. Lalu toiletnya lebih kurang sama karena sudah standar dan sudah lebih bagus ya, sudah pakai porselen sekarang. Kemudian jalur izinnya juga lewat Kementerian Agama gitu. Selanjutnya kita bandingkan yang namanya haji mujamalah atau furoda yang kita anggap sudah nggak ada gitu ya, kita beri nama mujamalah. Harganya lebih mahal 2 sampai 1 miliaran gitu karena memang fasilitasnya jauh berbeda. Ya, jarak maktabnya juga jauh beda. Antriannya yang lebih penting 0 tahun ya, jadi langsung berangkat gitu ya. Kemudian jumlah jamaah dalam satu maktab juga cuma 1.000, kompetisinya lebih kecil jadi ruang maktab tidurnya tuh lebih longgar ya. Kalau haji reguler tuh kayak ikan sarden, pepet gitu ya, seperti itu. Ya, perjuangan lah pokoknya. Kemudian jarak PP-nya dari maktab ke Jumarat gitu ya, 2 jam lebih kurang, lumayan juga. Tempat tidurnya masih busa dilipat gitu. Toiletnya juga jumlahnya sama, tapi antriannya jauh berkurang dong dengan reguler ya, dan tetap lewat jalurnya Kementerian Agama. Nah, yang terakhir haji dakhili ini adalah haji yang paling unik gitu ya. Karena apa?
selama ini jarang orang ketahui haji dakil atau haji ekspatriat karena memang ini jalurnya agak beda gitu ya. Saya bacakan bedanya. Di sini haji dakili harganya lebih murah dari haji mujamalah ya, bahkan lebih kurang sekelasnya haji khusus, tapi nggak pakai antri ya, 0 tahun gitu ya. Kemudian jumlah maktabnya itu lebih kecil karena dia menggunakan maktab orang Saudi gitu. Maktab orang Saudi itu maktab paling mewah Bapak Ibu. Bahkan haji mujamalah pun maktabnya kalah mewah sama maktabnya dahili ini atau maktabnya orang Saudi. Jadi kerajaan Saudi itu memberikan keistimewaan kepada warga negaranya ketika melaksanakan haji, maktabnya tuh paling bagusin deh, gitu. Kira-kira begitu. Ya, kemudian pulang perginya sekitar 1 jam, sangat dekat sekali karena ada kereta ya. Jadi yang menggunakan kereta di Ar-Musna, Arafah, Mina, Musdalifah adalah warga negara Saudi, gitu. Dikasih kereta cepat. Nah, kereta itu berfungsi berjalan cuma setahun sekali aja, pas haji aja dibuka, gitu ya. Kemudian tempat tidurnya spring bed Bapak Ibu. Ini nggak mana spring bed, jadi langsung enak banget, pasti bisa rebahannya lebih optimal gitu ya. Kemudian toiletnya jumlahnya sama, tapi ya kompetisinya lebih sedikit. Dan diberangkatkan jalurnya lewat mana? Lewat Kementerian ya Naker Tenaga Kerja, beda jalurnya, jadi jalur profesional gitu. Oke, nanti kita jelaskan lebih detail lagi. Selanjutnya mengetahui haji legal dan ilegal. Legal itu yang resmi, ilegal itu yang dilarang, gitu ya. Jadi ini perlu diketahui karena banyak juga saudara semuslim kita istilahnya dalam tanda kutip ketipu, khususnya kemarin tahun 2025. Mereka beli, kata ini bisa haji, karena selama ini bisa, tapi ketika tahun 2025 pemerintah Saudi melaksanakan pengetatan yang super ketat, ketat banget Bapak Ibu, bahkan di padang pasir aja pakai drone. Dan kita ada cerita ya bahwa ada jamaah Indonesia lagi yang ketahuan nyebrang di padang pasir, bayangin. Itu karena visa karena Armusna Arafah Mina Musdalifah itu dibuka hanya setahun sekali pas haji gitu. Jadi ketika masuk situ pun harus ada aksesnya, harus ada izinnya gitu loh. Nah, tahun 2000 sebelum 2025 bisa saja mereka masuk dengan visa yang bukan haji, tapi 2025 kemarin Masya Allah ya, dalam satu sudut memang keberhasilan pemerintah Saudi untuk mencegah yang ilegal, istilahnya haji ilegal. Oke, kita mulai pelajari Bapak Ibu ya sama-sama. Namanya haji ilegal adalah aktivitas ibadah haji tanpa memiliki dokumen resmi ya, berhaji yaitu visa haji dan tasreh haji. Jadi ada visa non haji, ada tasreh non haji juga gitu. Oke. Menjalankan ibadah haji tanpa menggunakan dokumen resmi dilarang oleh pemerintah Saudi. Apabila tertangkap maka resikonya dipenjara, dideportasi dipulangkan gitu ya. Kalau kemarin tuh banyak dideportasi dari mencoba masuk Mina ya, dideportasi ke Jeddah. Jadi Jeddah tuh banyak orang-orang buangan gitu ya. Syukur di Jeddah, ada yang di Riyadh lebih jauh lagi ya. Seperti itu ya. Lalu kemudian di blacklist dan tidak didenda ya, dan di blacklist tidak boleh masuk Saudi selama 10 tahun. Ini ngeri nih, makanya jangan sampai Bapak Ibu atau saudaranya atau saudara tetangga ini tidak mengetahui hal ini. Yuk kita pelan-pelan ya kita pelajari ya. Nah, ini adalah jenis visa yang ilegal untuk melaksanakan haji. Pertama, visa ziarah. Nah, ini sering nih dipakai nih untuk haji zaman sebelum 2025. Karena memang masih bisa ya sembunyi-sembunyi, kucing-kucingan, tikus-tikusan gitu ya. Nah, itu masih ada. Ya, jadi visa kunjungan adalah visa ziarah dikeluarkan oleh pemerintah Saudi ya untuk kunjungan pribadi. Jadi non bisnis keluarga ke negara tersebut. Jadi ke rumah saudaranya misalnya gitu. Yang kemudian adalah visa siyahah, visa turis nih, khusus buat turis, jadi bukan buat haji. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada visa amil. Nah, ini juga banyak nih, bahwa amil itu pekerja musiman. Nah, pekerja musiman ini hanya 3 bulan, jadi tidak bisa mendapatkan igomah, izin tinggal tadi, KTP nggak bisa. Karena dia cuma 3 bulan, masa pakai KTP, kan begitu ya. Jadi nggak diberikan izin itu, sehingga dia harus keluar ketika haji, dia nggak bisa masuk ke wilayah Ar-Musna tadi. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga visa umroh. Nah, visa umroh ini juga nggak bisa pakai haji. Nah, kejadiannya tahun 2024 nih, saya ingat banget. Itu disortir 2024 banyak jamaah umroh itu mencoba kabur-kaburan, ngumpet-ngumpetan ya, sampai ngumpet di bawah di bawah tempat tidur lah, di plafon lah, di sumur lah gitu ya. 2025 juga kejadian sama. Jadi udah pada tahu pemerintah Saudi langsung ditangkepin, itu dideportasi karena visanya adalah visa umroh, lalu dia coba kabur untuk bertahan sampai masa haji gitu ya. Demikian. Lalu kita lanjut kepada visa yang legal.
Nah, visa yang legal yang betul-betul resmi dibolehkan oleh pemerintah Saudi untuk melaksanakan haji. Saya menyebutkan istilah eksternal dan lokal eksternal hajj gitu dan lokal hajj. Saya ingin mengajak Bapak Ibu memandangnya dari sudut pandang kacamata pemerintah Saudi. Jadi sebagai pemerintah Saudi, mereka menerima jamaah haji kan dari luar negeri, ya, namanya eksternal, dari Indonesia, Eropa, Asia, India, Pakistan gitu ya. Itu namanya external hajj gitu dari sudut pandang kerajaan Saudi. Kemudian lokal hajj siapa? Ya penduduk lokalnya mereka, penduduk asli KTP pribumi orang Saudi, dan tadi para pekerja profesional yang memiliki izin tinggal. Nah, gitu igomah tadi. Nah, itu disebut lokal hajj gitu ya. Nah, itu mereka perlu mengajukan, itu boleh. Tetap perlu mengajukan ya. Jadi pertama jenisnya itu ada G2G, government to government. Contoh visa haji reguler dan haji on H+, itu kan apa ya? Diskusi antara pemerintah dengan pemerintah, Indonesia dengan Saudi kan gitu ya, seperti itu. Lalu ada juga B2B atau business to business atau B2C, business to customer. Contohnya haji visa furoda, visa mujamalah. Nah, ini contoh perusahaan di sana penyelenggaranya. Jadi penyelenggara haji umroh tuh ada juga izinnya di sana. Nggak semua orang bisa melakukan penyelenggaranya. Seperti di Indonesia harus penyelenggara yang perusahaan yang memberangkatkan jamaah umroh dan jamaah haji punya izin. Nah, di sana juga ada gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, external hajj itu begitu urut-urutnya. Kemudian lokal hajj. Lokal hajj itu contoh tadi penduduk lokal dan tadi dakhili ya, yaitu menggunakan tasreh haji gitu ya. Syaratnya punya igoma dan terdaftar di 7 aplikasi wajib. Wow, jadi ada 7 aplikasi yang perlu dipenuhi. Seperti itu. Nggak apa-apa, nanti Bapak Ibu saya kasih tahu yang ngerjain bukan jamaah ya, tapi ada tim kita yang mengerjakan membantu jamaah nantinya. Oke. Kemudian visa ilegal. Nah, visa ilegal yang dilaksanakan haji. Tadi contoh ya yang sebelah kiri itu visa ziarah, visa syahah, visa turis ya, visa amil. Nah, ciri-cirinya gini, terdapat tulisan di masing-masing visa pada bagian visa type-nya. Jadi visa type-nya visa ziarah, visa type-nya amil gitu ada tulisannya. Nah, itu nggak boleh buat haji gitu ya. Kalau berusaha masuk Armusna biasanya dilempar, ditangkap, ya mending dideportasi daripada di penjara kan gitu. Kemudian butuh biometrik biasanya kecuali umroh. Kemudian harga paketnya agak murah nih 90 sampai 250 juta gitu ya. Nah, kenapa agak murah? Ya karena memang dia tidak pakai jalur yang resmi. Jadi murah untuk menarik gitu loh. Menarik orang daftar tapi nggak nyampe. Kalau nggak nyampe haji adalah Arafah kan gitu ya. Kalau nggak sampai Arafah ya nggak bisa haji dong kan begitu. Oke. Kemudian kita juga pelajari jenis visa yang legal. Ya pertama ini eksternal hajj tadi ya, visa furoda atau mujamalah, ya Bapak Ibu lihat tuh, terdapat tulisan hajj pada visa. Nah, jadi contoh tuh, nanti lembar visa seperti ini yang sebelah kanannya. Saya coba zoom ya, biar pada bisa lihat ya. Bentar, zoomnya mana ya. Nah, gini nih. Nah, ini ya jenis visa ya. Kemudian di sininya ada tulisan tuh, type of visa, kita zoom ya, hajj gitu. Nah, seperti itu. Inilah visa yang legal gitu ya. Nah, seperti itu, oke. Nah, kemudian Bapak bisa lihat ya, harganya sekitar 300 jutaan sampai 1 miliar. Dari visanya lebih mahal dan dari fasilitasnya juga lebih mahal dan tidak pakai antri gitu. Berikutnya yang kedua adalah visa resmi haji setelah tadi lokal eksternal hajj, sekarang lokal hajj yaitu haji dakhili atau ekspatriat tadi. Prosesnya harus pakai Kiwa dulu. Kiwa itu adalah aplikasi platform ya dari pemerintah Saudi yang dirancang untuk memfasilitasi proses ketenaga kerjaan. Jadi di urusannya kerja, prioritas profesional gitu ya. Kiwa menyediakan sistem terintegrasi bagi perusahaan untuk mengelola berbagai aspek ketenaga kerjaan dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang. Jadi Bapak Ibu di sana sudah pakai sistem seluruh pekerja itu yang masuk ke Saudi itu mau di bidang apapun itu terdata semua dan perusahaan yang menerima terdata juga gitu loh. Seperti itu, oke.